Oke, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari nomor 1. Nah, sebelum melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kevin Cesario Lewis dengan NIM 1101154396. Nah, kita langsung saja ke nomor 1. Nomor 1 itu soalnya adalah misalkan perubahan acak gabung X dan Y memiliki fungsi. Peluang yang dituangkan ke dalam tabel berikut. Nah, tabel berikut itu adalah ini. Kita bisa lihat. Nah, pertanyaan pertama ada beberapa opsi A, B, C, dan D. Nah, kita ulas satu-satu dari yang A. Tentukan marginal probability untuk perubahan acak X dan Y. Kita langsung ke jawaban. Di sini sudah diketahui variabel-variabelnya. Nah, variabel yang pertama itu ada X dan X, Y. Nah, Y X untuk mencari total baris dan total kolom itu. Nah, kita mulai dulu dari total baris. Nah, untuk mencari total baris itu tinggal dijumlahkan saja dari X0 2/9, 1/9, 1/9, hasilnya 4/9. Nah, kalau yang X1 1/9, 1/9, 3/9. X2 2/9 karena sini angkanya di sini 0, maka dijumlahkan tetap hasilnya 2/9. Nah, untuk total kolom itu dijumlahkan dari atas ke bawah. Jadi 2/9, 1/9, 2/9 hasilnya 5/9. 1/9, 1/9 dijumlahkan sama 0, 2/9. Nah, 1/9 dijumlahkan sama 1/9 sama 0, hasilnya 2/9. Nah, begitu. Dan untuk di sini kan variabelnya ada X dan Y. Nah, kita carinya untuk perubahan acak X dulu. Nah, perubahan acak X itu kita simbolkan dengan lambang G, huruf G. Kalau untuk perubahan acak Y itu saya simbolkan sebagai H. Nah, karena kita carinya X0 dulu, maka ini rumusnya G dalam kurung 0 sama dengan sigma F 0, Y. Karena dicari X, maka yang tidak diketahui di sini Y. Nah, cara carinya itu seperti di atas sini. Kita lihat tabelnya dulu. F000. Nah, F00 itu kan kita lihatnya silang gini. X0 Y0. X0 Y0. Nah, di sini 0. Sini karena di sini kan X, ini Y. Jadi yang diketahui kan X. Nah, yang tidak diketahui itu Y0. Jadi kita lihatnya gini. X0 Y0. Nah, di sini tulis. Begitu juga di sini. Nah, dijumlahkan hasilnya 4/9. Nah, untuk X1 karena yang dicari X1, maka di sini rumusnya G dalam kurung 1 gitu. Jadi kita lihat juga sama seperti yang di atas. 1 0 1 1 1 2. Nah, sudah dijumlahkan hasilnya 3/9. Nah, untuk yang X2 itu kenapa cuma 2/9? Karena di sini variabelnya cuma 1 doang. Angkanya cuma 1. Nah, maka hasilnya 2/9. Nah, untuk perubahan Y itu kita lihatnya sama juga kayak di atas, tapi bedanya kita kan yang di sini dicari yang tidak diketahui Y. Nah, yang sekarang tidak diketahui itu X. Nah, yang akan kita cari itu adalah X. Nah, Y0 Y0 kita lihat dari yang X1. Nah, kan tadi begini dia, sekarang yang begini gitu. Jadi X1 0 0 1 1 0. Nah, sehingga dijumlahkan dapatnya 5/9
Itu di sini juga Y sama dengan 1 sama hasilnya 2/9. Yang Y per 2 juga hasilnya 2/9. Nah, kita lanjut ke bagian B. Bagian B itu ditanya apakah pembacak X dan Y saling bebas. Nah, jawaban di sini itu syarat pembacak saling bebas itu rumusnya seperti ini. PXY X, Y sama dengan PX dalam kurung X kali PY dalam kurung Y. Nah, yang diketahui P0 0,1 sama dengan PX dalam kurung 0 kali PY dalam kurung 1. Nah, yang sudah didapat itu 1/9 tidak sama dengan 4/9 kali 2/9. Nah, itu kan tidak sama, jadi maka pembacak X dan Y itu tidak saling bebas. Nah, lanjut untuk ke pertanyaan C. Tentukan EX, EY dan EXY. Nah, kita cari dulu pertama itu EX. Untuk menentukan EX itu kita harus membuat tabel juga seperti kayak begini. Nah, dalam tabel itu isinya ada X, 0, 1, 2. Nah, untuk yang X itu rumusnya seperti ini. Fx sama dengan Px, X besar sama dengan X kecil. Nah, yang untuk 0 itu 4/9. Nah, kita lihat dari sini 4/9. Karena yang mencari EX kan kita tadi di atas mencari X-nya. Nah, di sini kenapa variabel X yang kita tulis? Karena EX yang kita cari gitu. Jadi 0 itu kan 4/9, 1 3/9, 2 2/9. Nah, untuk itu tabelnya. Nah, untuk di kerjain lagi itu ada rumusnya lagi sendiri. Jadi rumusnya seperti ini. EX-nya sigma X kali PX dalam kurung X. Sigma itu 0 dari sini. 4/9 tambah 1/39 plus 2 kali 2/9. Nah, hasilnya 7/9. Nah, itu sudah kita sudah dapat EX-nya. Nah, sekarang kita cari X kuadratnya. Nah, X kuadrat itu tinggal dikuadratin semua yang ada di sini. Nah, tinggal dikuadratin. Jadi 0 4/9 tambah 1 dikuadratin. Jadi di sini 3/9 dikuadratin. Jadi di sini kan sini saja yang beda, nomor duanya yang beda karena dikuadratin 2 dikuadrat 2 sama dengan 4. Jadi totalnya 11/9. Nah, untuk menentukan EY itu dibuat tabel lagi. Isi tabelnya itu Y 0, 1 dan 2. Kita cari yang untuk pembacak Y ini. Nah, di sini. Nah, itu sama juga kayak yang di atas. Kita cari EY-nya dulu. Ini hasil, ini rumus EY-nya. Tinggal dimasukin hasilnya 6/9. Nah, yang EY kuadrat itu dikuadratin yang di luar kurung ini, dikuadratin sama hasilnya 10/9. Nah, untuk EXY itu dari hasil yang di atas yang sudah dicari kita masukin di sini dari X dan Y-nya. 0 kali 0 2/9 plus 0 kali 1 kali 1/9 plus 0 kali 2 kali 1/9 plus 1 kali 0 kali 1/9 plus 1 kali 1 kali 1/9 plus 1 kali 2 kali 1/9 plus 2 kali 0 kali 2/9 plus 2 kali 1 kali 0 plus 2 kali 2 kali 0. Nah, kita coret yang habis. Ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Nah, yang dihitung itu cuma yang di sini karena tidak habis. Nah, hasilnya itu EXY-nya itu 3/9. Nah, lanjut kita ke bagian D. Itu tentukan cov XY dan rho XY. Untuk mencari
Cof XY itu rumusnya seperti ini. Cof XY sama dengan EXY kurang EX EY. Nah, yang kita dapatkan EXY-nya 3/9. Nah, kita tuliskan di sini 3/9 minus EX-nya tadi kan kita dapat 7/9. 7/9. Nah, tinggal dimasukin EY-nya 6/9. Nah, kita masukin. Nah, kita kalikan dan kurangkan, maka hasilnya tidak sama dengan min 0,185. Ini bukan hasil realnya, ini lambang tidak, belum tentu gitu. Nah, lanjut ke var x. Var x itu rumusnya seperti ini. Var x sama dengan EX kuadrat kurang EX dikuadratin. Nah, X kuadrat tadi kan kita sudah dapat 11/9. Nah, tinggal dimasukin ya. Nah, EX-nya 7/9. Nah, kita kuadratin 7/9 itu. Nah, hasilnya 50/81. Nah, karena yang ditanya X dan Y, maka Y-nya juga harus ada. Nah, rumusnya sama tetapi beda di variabel sini. Karena vari yang dicari, maka yang ditentukan yang dicari juga ini Y kuadrat, maka dari itu rumusnya seperti ini. Nah, Y kuadrat kan kita tadi sudah dapat 10/9 ini kurang EX kuadrat. EX-nya tadi berapa kita dapat? 7/9 kan. Nah, 6/9 kita dapat. Ini sebenarnya Y. Ini Y kuadrat, bukan X. Nah, Y kuadratnya kan tadi kita dapatnya 6/9. Nah, kita kuadratin 6/9. Nah, kita kurangkan dengan 10/9. 10/9 kurang 6/9 kuadrat. Nah, makanya hasilnya 54/81. Nah, untuk mencari row XY itu rumusnya seperti ini. Cof dalam kurung X, Y per do kali do. Nah, koferensi yang tadi kita sudah dapat itu kan min 0,185. Per row-nya itu ini X dan Y. Nah, tinggal dimasukin, diakarin 50/81 kali 54/81 diakarin. Nah, hasilnya min 0,2884. Nah, itu penjelasan nomor 1 sekiranya jelas. Terima kasih.